Hello and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate degree at ITB. And we are in the second segment of module number 7 on Engineering Economic Analysis Part 3. Selamat datang kembali semuanya di kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang berada di segmen kedua dari modul nomor 7 yang berjudul Analisis Ekonomi Teknik bagian 3. And in this segment, we will discuss how to calculate some non-discounted profitability indicators. So this would be the overall objective of module number 7 is to enable you to calculate profitability indicators based on project cash flow analysis. Oke, jadi dalam segmen 7.2 ini Anda akan belajar mengenai bagaimana caranya menghitung sejumlah indikator kelabaan yang bersifat non-diskonto. Dan sebetulnya tujuan umum dari modul nomor 7 ini adalah memberikan Anda kemampuan untuk melakukan perhitungan indikator-indikator kelabaan atau profitability berdasarkan analisis aliran dana proyek. So what are economic indicators or profitability indicators? So a very important part of project profitability analysis is the calculation of these economic indicators. And these are numbers that suggest whether a project will generate profit at all or not, and which project is the most attractive among several alternatives that may all generate profits. So in terms of the consideration of time value of money, we can categorize these indicators into two groups, non-discounted indicators and discounted indicators. Of course, the second one considers the time value of money, and the first one does not. So there are three ways to judge whether a project is profitable or not. The first one is in terms of cash or cash position. Okay, so how large is the potential for profit? That's basically the question that can be answered by a cash-based indicator. The second category is time-based indicators, which tells us how fast will the capital be returned. And the third one is indicator that belongs to the interest rate category, which tells us how efficient is the return on investment, meaning how much money that we will get back for a unit dollar that we invest. Oke, jadi apa yang dinamakan dengan indikator-indikator keekonomian? Ini adalah suatu besaran yang sangat penting dalam analisis kelayakan suatu proyek. Ya, jadi pada dasarnya, salah satu bagian penting dari analisis kelabaan proyek adalah perhitungan indikator-indikator keekonomian ini, atau sering juga disebut sebagai indikator kelabaan. Nah, indikator-indikator ini adalah angka-angka yang memberikan gambaran apakah suatu proyek ini nanti akan bisa menghasilkan untung sama sekali atau tidak, atau dia akan rugi. Ya. Kemudian, jika kita membandingkan beberapa proyek yang bisa menghasilkan laba atau untung, kita juga bisa menggunakan indikator ini untuk menentukan mana yang paling menarik. Nah, dari segi apakah kita memperhitungkan nilai waktu dari uang atau tidak, indikator keekonomian bisa dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu indikator non-diskonto dan diskonto. Tentu saja yang non-diskonto ini tidak memperhitungkan nilai waktu, sementara yang diskonto itu memperhitungkan nilai waktu dari uang. Nah, ada tiga cara pandang untuk menyatakan atau mengevaluasi kelabaan dari suatu proyek. Yang pertama adalah atas dasar kas atau posisi kas. Jadi maksudnya ini pertanyaannya adalah seberapa besar potensi laba yang bisa dihasilkan oleh proyek tersebut. Kemudian kriteria kedua adalah kriteria waktu. Seberapa cepat modal kita akan bisa dikembalikan. Tentu saja dengan bunga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kriteria suku bunga. Seberapa efisien pengembalian investasi tersebut. Artinya untuk setiap rupiah atau setiap dolar yang saya investasikan, saya mendapatkan berapa persen. Ya, saya mendapatkan berapa rupiah sebagai profitnya. So let's take a look first on non-discounted profitability indicators. So for time criterion, we have the payback period, okay, PBP, or sometimes also called payout period, POP, okay, or payout time, POT, same thing. Okay. So this is defined as the period of time required to recover FCI. Remember, just the FCI, or the depreciable fixed capital investment only. So it's actually more accurate to say to state as FCI sub L. Okay, so FCI minus the cost of land. Cash criterion, we have two indicators, CCP or cumulative cash position, which is the final position of net value of the project at the end of its life. Okay, so when you're drawing a cash flow diagram, this would be the last position of your curve. And the second cash criterion is cumulative cash ratio, which is defined as total amount of cash inflow, positive cash flow, divided by total amount of negative cash flow. Okay, that gives you the CCR. For the interest rate criterion, we have two numbers or two indicators that we can use. The first one, this is quite, I should say, this one is very, very popular. This is called ROI.
return on investment, which is defined as average annual net cash flow. Again, let me repeat this, average annual net cash flow divided by FCI. Now, we all know that annual net cash flow will vary over the duration of the project. So we're looking for the average net cash flow, or cash flow at which the condition is steady, okay, at which the production of the plant is in steady state, divided by the FCI of the project. And then the last one, this one is quite popular for very early analysis. For example, in feasibility studies, this is called a GPM, or gross profit margin, defined as the volume of sales, omset penjualan, minus operating expenses divided by the total sales. And for GPM calculation, actually, you don't really have to do any plant design. As long as you have all of these data, you can easily calculate GPM. Therefore, it's popular for early stage analysis. Baik, kita lihat pertama indikator-indikator kelabaan yang bersifat non-diskonto. Untuk kriteria waktu, kita memiliki indikator yang dinamakan PBP, Payback Period, ya, atau waktu impas. Istilah lain adalah Payout Period, POP, atau Payout Time, POT. Itu sama-sama saja tiga-tiganya. Ya. Pada dasarnya, ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan FCI saja. Jadi bukan TCI, tetapi FCI saja. Itu pun FCI yang bisa terdepresiasi. Artinya lebih tepatnya adalah FCI subscript L. Jadi FCI yang tidak memasukkan nilai lahan. Kemudian kriteria kas, ya. Ini ada dua indikatornya, ya. Yang pertama adalah cumulative cash position. Ini kalau Anda menggambar diagram cash flow yang non diskonto, nah posisi terakhir kurva Anda, ya, pada sumbu Y, pada sumbu nilai rupiah atau nilai dolarnya, itu yang dinamakan dengan cumulative cash position. Kemudian ada juga cumulative cash ratio, ini adalah hasil bagi total cash flow positif bagi total cash flow negatif. Untuk kriteria interest rate atau suku bunga, lagi-lagi kita disodori dua pilihan. Yang pertama ini sangat populer sebetulnya, ya, ROI, Return on Investment. Ini adalah cash flow tahunan rata-rata dibagi FCI. Nah, kita tahu tentu saja dari contoh-contoh yang sudah pernah dibahas sebelumnya bahwa cash flow proyek itu bisa berubah-ubah dari tahun ke tahun di sepanjang usia proyek tersebut. Karena itu di sini dikatakan diambil rata-ratanya. Atau kalau cash flow-nya sangat fluktuatif, karena misalkan di awal-awal pada saat pabriknya baru startup itu masih belum stabil, ya, asumsinya cash flow-nya masih agak susah barangkali begitu, ya. Nah, bisa saja kita mencari keadaan di mana cash flow tadi steady, konstan dari tahun ke tahun. Itu biasanya dalam satu masa hidup proyek ada satu fase di mana cash flow-nya itu bisa dianggap konstan. Itu juga bisa. Jadi Anda bisa mencari fasa steady-nya atau Anda rata-ratakan annual net cash flow-nya. Ya. Kemudian ini dibagi dengan FCI. Nah, yang kedua, ini namanya gross profit margin, seringkali disingkat dengan GPM. Ini lumayan populer digunakan di tahap-tahap awal perancangan, misalkan pada fasa studi kelayakan, ya, feasibility study, karena umumnya tidak memerlukan perancangan pabrik. Cukup Anda mengetahui harga jual dari produknya, kemudian kira-kira biaya operasinya atau cost of goods sold-nya berapa, ya. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi rumusnya adalah total omset penjualan dikurangi total biaya operasi dibagi omset tadi. Itu namanya adalah gross profit. Nah, jelas interpretasinya kalau pembilangnya negatif, artinya biaya untuk membuat produk itu lebih mahal daripada omsetnya. Ya sudah jelas itu menjadi tidak layak untuk dilanjutkan proyeknya. This is an example of a non-discounted project cash flow, typical non-discounted project cash flow. This figure gives you a visual idea of what those non-discounted profitability indicators means. So for example, a payback period is this one here. So this would be the period when the cash position is such that it is roughly equivalent to land plus working capital. Okay, this one here. Because the gap between the horizontal line and the curve is equivalent to land plus working capital, then this line segment, okay, is equivalent to FCI sub L. So in other words, going from here to there, we have recovered FCIL. Okay, so and that's the definition of payback period, the time at which we recover FCIL. And then take a look at this dotted line here. So I'm drawing a line from here to there. Okay, and the slope of this line
can then be used to calculate return on investment. Now, there are two basic ways to calculate ROI, either using this approach or using the approach that we have discussed in the last slide, where we calculate the average annual project cash flow divided by FCIL. N is the project life. And if we move to the end of the project life, okay, right there, that's the cumulative cash position of the project, or the CCP of the project. Nah, jadi bagaimana penampilan dari indikator-indikator kelabaan non-diskonto tadi kalau kita gambarkan dalam diagram aliran dana non-diskonto, kira-kira seperti yang kita lihat sekarang, ya. Contohnya di sini payback period-nya itu adalah rentang waktu di mana kita sudah mendapatkan kembali FCIL. Jadi, porsi dari FCI yang terdepresiasi. Jadi, kalau saya tarik garis dari sini ke sana ya, kalau saya runut dari sini ke sini, ya, maka yang terjadi adalah sampai di sini posisi dari kasnya itu sedemikian sehingga ruas garis yang atas ini setara dengan biaya pengadaan lahan dan modal kerja, sementara ruas garis yang di bawahnya ya, ini setara dengan FCIL. Maka dengan kata lain, sampai dengan posisi ini kita sudah mendapatkan FCIL kembali. Kemudian kalau Anda lihat di sini saya menggambar garis putus-putus dari sini ya ke sana. Kemiringan atau gradien dari garis putus-putus ini bisa digunakan untuk menghitung ROI menggunakan rumus ini. Nah, memang ada dua cara pada dasarnya untuk menghitung ROI. Anda bisa menggunakan cara seperti demikian, atau Anda gunakan cara yang saya bahas di slide sebelumnya, di mana kita menghitung aliran dana tahunan rata-rata dalam kondisi steady. Harusnya hasilnya tidak akan berbeda jauh. Kemudian kalau kita telusuri lagi kurva aliran dana sampai di akhir masa proyek, nah posisi terakhir ini dinamakan dengan cumulative cash position atau CCP. Sementara cumulative cash ratio sendiri itu tidak bisa digambarkan secara nyaman dalam diagram aliran dana demikian, tetapi di sini saya tampilkan sebagai rumus saja. Okay, so this is it for the current segment and we will see you on the next one. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita akan bertemu di segmen selanjutnya mengenai indikator-indikator kelabaan diskonto. Terima kasih.